Ya saudara, silaturahmi Prabowo Subianto ke sejumlah tokoh di Hari Raya Idul Fitri ini dinilai bernuansa politis. Apalagi berdasarkan hasil survei, Prabowo masih memiliki elektabilitas tinggi untuk kembali berlaga di pemilihan presiden 2024. Ya, bersama Freddy Cahya, inilah Kopi Pagi, komentar pilihan liputan 6 pagi dalam tema silaturahmi politik Prabowo. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memanfaatkan momentum Hari Raya Idul Fitri untuk menemui sejumlah tokoh. Meski dibungkus dengan agenda silaturahmi Lebaran, banyak kalangan beranggapan pergerakan Prabowo ini terkait dengan pemilihan presiden tahun 2024 mendatang. Benarkah anggapan ini? Atau memang Prabowo Subianto ingin bersilaturahmi? Bersama saya Freddy Cahya dan juru kamera Eko Purwanto, inilah Kopi Pagi, komentar pilihan liputan 6 pagi. Tidak ada yang salah dalam silaturahmi. Namun, jika silaturahminya dilakukan seorang Prabowo Subianto, tentu tafsirnya bisa beragam dan melahirkan banyak spekulasi. Apalagi silaturahminya dilakukan ke sejumlah tokoh dan petinggi negeri. Di hari pertama Idul Fitri, Prabowo sudah berada di Yogyakarta. Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju menyambangi atasannya Presiden Joko Widodo di Gedung Agung Istana Kepresidenan. Hari pertama kita silaturahmi kepada pemimpin kita, kepada Presiden kita, dan saya mendapat kehormatan diterima pagi hari ini. Tadi kami banyak berbincang-bincang, tetapi hal-hal yang ringan-ringan, bukan baik politik enggak, ekonomi juga enggak, ringan-ringan semuanya yang kita bicarakan. Dari Yogyakarta, Prabowo langsung terbang ke Jakarta. Ketua Umum Partai Gerindra ini menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang merupakan pemenang pemilu 2019. Kehadiran Prabowo juga disambut putra-putri Mega, Prananda Prabowo dan Puan Maharani. Seperti silaturahmi Yogyakarta, pertemuan di Jalan Teuku Umar Jakarta juga tidak membahas masalah politik. Terkait dengan 2024, ya tidak ada pembahasan terkait hal tersebut karena momentumnya memang momentum untuk Idul Fitri. Ada betul-betul suasana Lebaran yang sangat cair, sangat baik, dan suasana sangat kekeluargaan sekali. Tadi ada bicara soal 2024? Tidak ada pembicaraan, jangankan 2004, 2023 nggak dibicarakan. Langkah Prabowo belum berhenti. Di hari kedua Lebaran, dia pergi ke Jawa Timur, menemui sejumlah kiai di beberapa pondok pesantren. Salah satunya ke pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang. Tidak hanya menemui pimpinan pondok pesantren, Prabowo juga sempat berziarah ke makam Presiden keempat Indonesia sekaligus tokoh Nahdlatul Ulama Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lawatan ke Jawa Timur juga dimanfaatkan Prabowo untuk bertemu dengan orang nomor 1 di provinsi tersebut, Khofifah Indar Parawansa. Oleh sejumlah lembaga survei, nama Prabowo kerap disandingkan dengan Puan Maharani dan Khofifah Indar Parawansa, dua tokoh perempuan yang sama-sama didatangi Prabowo dalam silaturahmi Idul Fitri tahun ini. Tidak heran bila masyarakat menilai silaturahmi Prabowo ke kelompok nasionalis dan Nahdliyin dikaitkan dengan kontestasi politik 2024. Apalagi berdasarkan survei Carta Politika, elektabilitas Prabowo selalu masuk 3 besar bersama Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Dan kalau kita lihat Ganjar Pranowo angkanya absolut ada di peringkat 1, sementara Prabowo dengan Anies ini masih dalam selisih margin of error. Mas Ganjar ada di posisi pertama dengan 29,2%, hampir menyentuh angka 30%. Prabowo Subianto dengan 23%, Anies Baswedan di angka 20,2%. Kalau rakyat setuju, kita masa pusing, nggak boleh harus anti gitu ya, nggak juga dong. Nanti visi misinya kan kelihatan gitu kira-kira.
Dan track recordnya juga udah ada kok, gitu kira-kira Mas. Nggak apa-apa sih, nggak salah kok, nggak mas, baik juga biar masyarakat tuh tahu lah apa sih visinya Pak Prabowo untuk nanti ini apa, mau kemana gitu. Nggak apa-apa untuk memperkenalkan, menyampaikan visi misinya Pak Prabowo. Sah-sah aja sih ya, karena namanya orang untuk mencalonkan ya sah-sah aja kan. Berarti ini udah yang ke-3 kali ya, 3 kali berarti sah-sah aja lah. Yang penting untuk Indonesia maju aja lah ke depannya gitu kan. Upaya mantan Danjen Kopassus ini untuk menjadi orang nomor 1 di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2004. Saat itu, Prabowo mengikuti konvensi calon presiden dari Partai Golkar. Namun, perolehan suaranya jauh di bawah Wiranto yang kemudian dicalonkan maju sebagai capres berpasangan dengan Salahuddin Wahid. Dalam Pilpres 2004, calon partai beringin ini kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla. Tapi Prabowo tidak menyerah. Di Pilpres 2009, dia kembali maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Kali ini berpasangan dengan Megawati Soekarno Putri sebagai calon wakil presiden. Namun, dalam pemilihan, pasangan Mega Prabowo kalah suara dengan SBY yang kali ini maju bersama Budiono. 5 tahun kemudian, Prabowo mencoba lagi. Dia menggandeng Ketua Umum Partai Amanat Nasional saat itu, Hatta Rajasa, sebagai calon presiden dan wakil presiden. Hasilnya, Prabowo Hatta kalah oleh pasangan Joko Widodo Yusuf Kalla dalam Pilpres 2014. Di tahun 2019, lagi-lagi Prabowo mengikuti pemilihan presiden. Dia maju bersama pengusaha muda Sandiaga Uno yang juga pernah menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Saya, Prabowo Subianto, dan saudara Sandiaga Salahuddin Uno. Dalam Pilpres kali ini, Prabowo Sandi juga kalah dengan pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin dengan selisih 16,9 juta suara. Belakangan, Presiden Joko Widodo menunjuk Prabowo sebagai Menteri Pertahanan serta mengangkat Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dari serangkaian hasil Pilpres inilah, dukungan masyarakat terbelah. Ada yang berharap Prabowo bisa maju kembali, namun tidak sedikit yang meminta dirinya mau memberi kesempatan kepada yang lebih muda. Aku tuh lebih yang muda ya, karena biar kesempatan lah yang muda-muda ini yang ayo bangun negeri ini, semangatnya masih banyak gitu. Yang tua-tuanya dukung dari belakang aja deh gitu. Siapapun yang maju, tapi kalau pemilihnya lebih suka yang muda ya yang muda. Kalau mereka mau maju aja sih, tapi kayaknya lebih baik sih jangan kalau menurut saya. Kasih kesempatan yang muda-muda, kasih mereka untuk berkreasi yang lebih baik lagi. Tapi kalau memang Pak Prabowo mau maju lagi dan silakan aja. Tapi kita sudah pernah dan kecewa ya udah. Karena memang saya dulu relawannya Pak Prabowo. Sampai saat ini memang Pak Prabowo masih bermain di tatanan elit politik sih. Masih bermain di tatanan elit gitu ya. Ya ketemu presiden, ketemu tokoh masyarakat, ketua umum ormas dan lain-lain. Itu kan sebetulnya kalangan elit gitu. Nah Pak Prabowo sama sekali tidak memperlihatkan komunikasi yang lebih merakyat pasca beliau menjadi Menteri Pertahanan gitu ya. Nah ini akan sulit sekali kemudian diangkat, apalagi beberapa pendukung Prabowo juga pastinya sudah memiliki pilihannya sendiri gitu kan, nggak melulu ke Pak Prabowo. Tidak ada aturan yang melarang atau membatasi seseorang menjadi calon presiden berkali-kali. Namun ketika terpilih menjadi orang nomor 1 di negeri ini, harus tetap taat konstitusi. Demikian Kopi Pagi kali ini. Saya Freddy Cahya dan juru kamera Eko Purwanto. Pamit. Salam SCTV.